ومن صار على نهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Para pemirsa yang rahmat Allah SWT, kaum muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah banyak sekali memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk kita gunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah hakikat syukur kita kepada Allah, yaitu manakala kita mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat yang kita rasakan, ya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, ya nikmat bisa bernafas, di mana kita di saat ini banyak mendengar, ya banyak membaca bagaimana saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, sakit, ya terkena virus, ya sangat membutuhkan oksigen. Dan kita detik ini mampu ya berkali-kali dan terus menghirup ya oksigen yang ada di sekitar kita, maka kita bersyukur kehadirat Allah Taala atas kemudahan dan kenikmatan tersebut ya kepada kita semuanya. Dan kita tentunya tidak ingin kenikmatan tersebut dicabut dalam hidup kita, maka mari kita gunakan ya nikmat sehat tersebut, nikmat bisa bernafas ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan berzikir, bisa dengan ya berdoa, bisa dengan baca Al-Quran, dan bisa mengikuti pengajian pada kesempatan pagi hari ini yang banyak sekali disampaikan oleh para guru kita. Ya, tinggal bagaimana kita itu bisa mengatur waktu. Ya, insya Allah kita akan banyak mengambil faedah, manfaat dari adanya kajian online yang begitu banyak yang disampaikan oleh para guru kita. Dan para pemirsa rahmatullah SWT, kembali kita akan membaca Mutun Talabil Ilmi yang kita jadikan sebagai panduan dalam pengajian kita di pembahasan adhkar juga adab dari silsilah ya Mutun Talabil Ilmi di Mustawa Tamhidi ini, ya susunan dari Dr. Abdullah yang disusun oleh Dr. Abdul Musin Ibn Muhammad Al-Qasim Hafizullah Ta'ala, Imam dan juga Khatib Masjid Nabawi Syarif. Kita akan masuk kepada bab yang baru setelah kemarin kita pelajari tentang ya pembahasan safar. Ya, sekarang beliau akan mengangkat sebuah masalah yang baru, yaitu al-hajj. Ya, sehingga tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah haji serta zikir dan doa. Ya, karena yang akan dibahas oleh beliau bukan dari tinjauan ilmu fikihnya, tapi lebih banyak yang menyampaikan adab dan juga zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di rangkaian manasik ibadah haji. Sehingga di sini nggak akan dijumpai tentang apa kriteria dan juga syarat menunaikan ibadah haji. Ya, tidak akan dibahas tentang aturan bagaimana tawaf, ya bagaimana sa'i, bagaimana ya wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melempar jumrah, tidak. Tapi akan lebih banyak kita jumpai di sini adalah zikir-zikir serta doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita menunaikan ibadah haji. Baik, apa itu ibadah haji? Ya, apa itu ibadah haji? Ya, para ulama menjelaskan ya ibadah haji maknanya adalah ibadatun biqasdi Makkah li ada'il manasik fi waqti khasin ala syakhsin makhsus. Ibadah haji adalah ibadah ke tanah suci. Ya, ibadah yang di situ kita berangkat ke tanah suci. Ya, tujuannya apa? Kita berangkat ke tanah suci dengan tujuan untuk mengerjakan manasik. Dengan tujuan untuk mengerjakan manasik. Manasik itu artinya adalah tata cara. Ya, tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam menunaikan ibadah haji.
atau sebelumnya adalah ibadah umrah. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang agung, ya hadis yang dikenal oleh para ulama sebagai hadis yang menjelaskan tentang manasik ibadah haji secara lengkap, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadisnya Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya pada saat haji wada, ya khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ya ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah haji bukan hanya sekedar datang untuk ziarah, bukan hanya sekedar untuk traveling ke sana, ya bukan hanya sekedar untuk selfie di sana, tidak. Hanya ingin mengetahui ya negara Saudi itu seperti apa. Ya, ingin jalan-jalan ke sana untuk bisa foto di sini, untuk bisa naik Tower Zamzam. Ya, bukan hanya untuk itu. Ya, tapi ada yang lebih agung yaitu mengerjakan manasik. Ya, mengerjakan manasik yaitu tata cara ibadah haji yang mana Nabi SAW ya telah menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita baik dengan ucapan maupun perbuatannya secara langsung, bagaimana ketika beliau sampai ke Mekah atau sebelumnya diawali ketika beliau itu berada di miqat, ya apa saja yang beliau kerjakan di sana. Kemudian setelah itu ketika sampai di Masjidil Haram, ya apa yang beliau lakukan pertama kali, ya bagaimana tata cara tawafnya, ya bagaimana ya setelah tawaf, kemudian setelah itu bagaimana ketika beliau sa'i, ya diawali dari bukit Safa, kemudian Marwa, baru setelah itu beliau bertahallul, ya lalu apa yang beliau lakukan di hari Arafah, di malam Musdalifah, kemudian di hari-hari Mina ketika beliau melempar jumrah, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan manasik. Dan kewajiban bagi siapapun di antara kita yang ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, ya adalah mempelajari tentang tata cara hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali terpenuhnya dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yang kedua adalah al-mutaba'atu li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas. Ya, tidak akan ada harapan. Tidak akan ada harapan bagi kita semuanya dari ibadah yang kita kerjakan akan menghasilkan pahala, akan memberikan ya ganjaran kepada kita semuanya dan juga manfaat tentunya kalau kita ibadahnya tidak didasari dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang pertama kita wajib ikhlas, yang kedua ibadah kita tidak akan bermanfaat, ibadah kita tidak akan menghasilkan pahala, tidak akan memberikan ganjaran kalau kita tidak beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sekali lagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada saat kita beribadah, ya marilah kita selalu mengoreksi dari ibadah yang kita kerjakan. Pada saat kita sholat, pada saat kita wudhu, pada saat kita berzikir, pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita bersolawat, ya perhatikan sekali apakah ibadah-ibadah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah belum. Dari mana Ustaz kita bisa ya mengetahui kalau ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah belum? Ya, itu dikembalikan kepada rujukan utama kita dalam beragama, bukan kepada ucapan manusia, bukan kepada tokoh yang kita tokohkan dalam beragama, bukan kepada ustadz, bukan, tapi kepada apa? Al-Quran dan hadis. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran, pelajari, baca Al-Quran, tadaburi, ya gali dan kaji, serta ambil ya hukum dari ayat-ayatnya, ya kemudian dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Allah telah memberikan ya fadilah kepada kita, ya umat Islam, umatnya Muhammad SAW, dengan bentuk penjagaan ya terhadap agama ini, sehingga agama ini akan tetap murni sebagaimana yang Allah turunkan pertama kali kepada baginda Nabi SAW ila yaumil qiyamah, akan tetap sama ajarannya, ya akan tetap
ya murni ajarannya. Tinggal bagaimana usaha kita, ya sudah maksimalkah ataukah belum mencari jalan yang lurus tersebut. Kembali kepada Al-Quran hadis, yaitu cara agar ibadah kita itu nanti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang tujuannya ke tanah suci dengan tujuan untuk mengerjakan manasik atau tata cara ibadah haji di waktu tertentu, fi zamanin khas. Jadi ibadah haji itu tidak bisa dilaksanakan di semua waktu sepanjang tahun, tidak, tapi di bulan-bulan haji, ashurul hajj, ya. Bulan-bulan haji itu ada 3, ya. Yang pertama Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, lalu yang keempat adalah yang ketiga adalah Dzulhijjah. Yang pertama Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Dzulhijjah. Itu yang dinamakan, diistilahkan dengan ashurul hajj, bulan-bulan haji. Jadi ibadah haji bisa diawali dari bulan Syawal. Cuma nanti rangkaian manasiknya ya tetap harus dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu yang dinamakan dengan hari-hari haji. Tapi bulan-bulan haji artinya kita bisa mengawali ibadah haji dari bulan Syawal, dari bulan Dzulqa'dah seperti sekarang. Ya, berarti sebentar lagi. Ya, cuma musimnya ya musim pandemi seperti sekarang. Ya, semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini. Yang mana ya tentunya seperti yang kita ketahui ada pembatasan untuk menunaikan ibadah haji dari pihak pemerintahan Saudi. Ya, semoga Allah SWT menjaga kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah haji di tahun ini, ya berangkat dengan selamat, ya bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan kembali dalam keadaan selamat pula dengan ibadah haji yang mabrur, ya. Allahumma amin. Di waktu tertentu, ya. Kemudian ala saksin maksus, juga untuk orang-orang tertentu. Artinya ibadah haji ini tidak diwajibkan untuk semua orang. Tidak diwajibkan untuk semua orang. Tapi apa? Kewajibannya kepada orang-orang yang telah memenuhi kriteria, memiliki kemampuan, baik secara finansial, ya maupun secara fisik, ya secara ilmu. Bagi perempuan adalah memiliki mahram, itu bagian daripada apa? Istita'ah. Ya, bagian daripada istita'ah. Ini definisi ibadah haji. Ya, ibadah haji disyariatkan ala qauli masyhur indal ulama pada tahun 9 Hijriah. Karena Mekah dibuka oleh kaum muslimin ya pada tahun 8 Hijriah. Diistilahkan dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kemudian ibadah haji disyariatkan pada tahun 9 Hijriah dan Nabi SAW tidaklah menunaikan ibadah haji kecuali di tahun 10 Hijriah. Ya, karena setelah Fathu Mekah di tahun yang ke-9, yaitu bersamaan dengan tahun disyariatkannya ibadah haji, dikenal dengan tahun wufud, ya, dikenal dengan tahun wufud, yaitu tahun di mana banyak bangsa Arab dari kabilah-kabilahnya yang mendelegasikan utusannya untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Sehingga di tahun tersebut adalah tahun di mana Nabi SAW sibuk ya menerima ya tamu, ya ini delegasi dari kaum apa, dari bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab, sehingga beliau tidak punya kesempatan untuk berhaji di tahun itu, sehingga beliau mengutus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin ibadah haji di tahun 9 Hijriah. Baru di tahun 10 Hijriah Nabi SAW menunaikan ibadah haji, dan inilah satu-satunya ibadah haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah, sehingga dikenal ibadah haji beliau dengan haji wada, ya haji perpisahan, karena setelah itu beliau pulang sakit kemudian meninggal dunia, ya meninggal dunia. Ya, ibadah haji kan di bulan Dzulhijjah. Ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Setelah pulang beliau sakit di di bulan Rabiul Awal, ya beliau meninggal dunia.
yang mana ketika beliau menunaikan ibadah haji hampir kurang lebih diikuti oleh 24.000 sahabat. Jadi jumlah yang tidak sedikit ya, jumlah yang begitu banyak, apalagi di saat itu ya, di saat itu dengan kendaraan yang terbatas ya, onta, kemudian kuda ya, keledai, itu sarana transportasi yang ada di saat itu, dan kebanyakan jalan kaki ya. Kita tidak bisa bayangkan 450 kilo ya dari kota Madinah ke Mekah. Kalau jalan kaki itu Masya Allah ya, berarti berhari-hari. Nah, ini diikuti oleh para sahabat Nabi SAW yang turut serta berhaji bersama Nabi SAW, ingin melihat ya bagaimana tata cara ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sudah dikenal di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Cuma banyak yang dirubah ya, banyak yang dirubah dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Dan haji merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang ada 5. Haji merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang ada 5. Yang mana para ulama sepakat ya, barang siapa yang mengingkari kewajibannya ibadah haji, maka dia telah kufur ya, keluar dari agama ya, karena ibadah haji merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang ada 5. Sebagaimana yang Allah SWT ya firmankan di dalam beberapa ayat, salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke tanah suci, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Ini yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa ibadah haji adalah ibadah yang tertuju kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang memiliki kemampuan. Makanya di antara salah satu ya syurut di dalam menunaikan ibadah haji, para ulama menjelaskan salah satunya adalah istita'ah, memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan, karena perjalanannya jauh ya, dari Indo ke Mekah, yang ada di Eropa ya, dari Eropa ke Mekah ya, ada mungkin yang berada di Jepang atau ada di Brazil sana ya, kaum muslimin yang ada di sana. Nah, ini jauh dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga istita'ah di sini ya, siapa yang memiliki kemampuan. Dan para ulama menjelaskan kemampuan di sini itu ada 3. Yang pertama, kemampuan ya secara finansial. Ya, dia secara finansial memiliki kemampuan baik untuk bekal perjalanannya atau ketika tinggal di sana, dan juga tidak menelantarkan keluarganya. Tidak menelantarkan keluarganya. Ini 3 ini. Kemampuan dari sisi finansial. Jadi jangan sampai ketika dia haji ya keluarganya keteteran, keleleran, tidak dikasih makan, tidak diberi nafkah. Ini nggak boleh ya. Sebagaimana jangan sampai nanti ketika berada di tanah suci dia menjadi beban orang karena nggak punya bekal. Tapi rata-rata kalau sekarang ya, orang menunaikan ibadah haji itu satu paket ya. Ada satu paket untuk biaya perjalanannya, kemudian nanti selama tinggal di sana ya sudah satu paket. Dan alhamdulillah ya, banyak kemudahan yang Allah berikan di apa namanya, di zaman kita di dalam menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji karena ini merupakan bagian dari rukun di antara rukun-rukun Islam, ya tentunya kita harus punya pola pikiran apa namanya, menunaikan ibadah haji ini ya diniatkan, kemudian diusahakan, bahkan mungkin dengan pikiran yang lebih ekstrim. Barangkali kita punya aset, kita jual untuk menunaikan ibadah haji. Karena kalau kita ingin menunaikan ibadah haji ya nabung dulu, kumpulin uang dulu, padahal dia memiliki banyak aset ya, memiliki banyak aset. Ini ada sawah, ini ada kebun, ini ada ladang, ini ada kendaraan ya, ada
yang sering nganggur, ya bisa dijual untuk menunaikan ibadah haji. Jadi nggak menunggu lapangan rezeki. Ya, karena kalau menunggu lapangan rezeki, ya wallah alam, bisa jadi sampai meninggal kita nggak akan pernah berangkat ke tanah suci. Man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana para ulama menjelaskan, yang kedua, istita'ah di sini adalah dari sisi ya fisik, ya dari sisi fisik. Jadi kalau ada orang sakit yang sakitnya menahun dan dokter telah memvonis ini susah untuk sembuh, ya diprediksi susah dan sulit untuk sembuhnya, maka ketika dia memiliki kemampuan dari sisi harta, dia wajib untuk membadalkan. Ya, artinya dia mencari orang yang berkenan untuk membadalin ibadah hajinya. Dengan catatan, ya orang tersebut sudah menunaikan ibadah haji sebelumnya. Ini kalau dia sakit, kemudian nggak bisa sembuh, seperti itu divonis oleh dokter, maka ketika dia punya uang, wajib untuk mencari orang untuk membadalkan ibadah hajinya. Kalau ternyata sakitnya adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka tunggu sampai sehat baru nanti menunaikan ibadah haji. Ini dari sisi fisik, ya dari sisi fisik. Kemudian kemampuan yang ketiga ini khusus bagi wanita. Para ulama menjelaskan termasuk di antara kemampuan bagi wanita adalah wujudul mahram, ya adanya mahram. Ya, jadi wanita ketika ibadah haji harus ditemani oleh mahramnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ya tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian tanpa ditemani oleh mahramnya. Ini merupakan sebuah hukum syariat dari Allah dan juga Rasulnya. Seorang wanita adalah seorang ratu, ya seorang yang dimuliakan, ya seorang yang disucikan dalam agama kita, sehingga dalam bepergian mereka tidak boleh bepergian sendirian. Ya, perlu ada pengawal, yaitu para mahramnya, bukan dalam rangka untuk membatasi gerak langkah mereka, ya, atau mengintimidasi mereka, tidak, ya, tapi kalau kita perhatikan tujuannya adalah untuk memuliakan wanita, ya, untuk memuliakan wanita. Bagaimana kalau seandainya tidak ada mahramnya, ya masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan, kemampuan. Ini untuk para wanita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Dalam hadisnya Jibril, ketika ditanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, maka Nabi SAW juga menjelaskan masalah ini. Buniyal Islam ala khamsin. Dalam hadis Abdullah bin Umar, salah satunya beliau menyebutkan, ya, wahijul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Sebelumnya beliau menyebutkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan yang terakhir, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji jika mampu. Dalam hadisnya Jibril juga disampaikan seperti itu, ya, wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dari sisi hukum, ya, ibadah haji adalah rukun. Ibadah haji adalah ibadah yang agung, ibadah yang di situ penuh dengan zikir dan doa. Makanya di antara salah satu nasihat yang diberikan oleh para ulama, yang diberikan oleh para guru kita, ketika Anda ingin menunaikan ibadah umrah, ingin menunaikan ibadah haji, maka persiapkan dengan bekal menghafal zikir dan doa yang akan kita gunakan pada saat menunaikan manasik ibadah umrah maupun ibadah haji. Yang mana nasihat ini adalah nasihat yang mungkin banyak dilupakan oleh orang. Mereka berpikiran, gampang. Kita punya buku, kita punya aplikasi di HP, gampang, nanti begitu kita sampai di Ka'bah ingin tawaf, apa yang akan kita baca tinggal. Atau kalau kita perhatikan di jama' umrah atau ibadah haji, ya jama' umrah atau ibadah haji, jama' umrah atau haji, ya biasanya dibekali dengan buku yang dikalungkan, ya. Jadi kalau ingin tawaf di putaran pertama baca zikir ini,
putaran kedua baca zikir ini. Ya, tapi ada poin yang ingin kami tekankan di sini dan sering kami sampaikan kepada jamaah pengajian kami. Ya, antara doa yang kita hafal, yang kita pahami, apa yang kita baca, karena kita menghafalnya, dengan doa yang kita baca dan kita tidak paham, ya apa yang kita baca, mana yang akan lebih bisa kita hayati, mana yang akan lebih bisa kita resapi, mana yang akan bisa kita selami kandungannya. Jelas ya doa yang kita hafal. Contoh sederhana ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang masyhur di telinga kita, ya doa sapu zakat ini, dengan doa yang baru pertama kali kita pernah dengar. Ya umpamanya doa yang kemarin kita belajari setelah safar, ayyibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina ya hamidun. Jelas ya doa yang pertama ya akan bisa kita hayati maknanya. Kenapa? Karena kita hafal yang pertama, yang kedua kita banyak dan sering mendengar penjelasan tentang apa kandungannya ada dalam doa sapu zakat tersebut. Seperti itu. Maka sekali lagi, ibadah haji adalah ibadah yang penuh dengan doa dan zikir. Mulai dari ketika kita sampai di mikot, sampai nanti kita tahallul, penuh ya di dalam manasiknya, baik umrah maupun haji, ya anjuran untuk baca doa ini, berzikir dengan redaksi ini. Nah, ini. Karena ibadah haji yang seperti itu ya akan memberikan ya banyak sekali makna di dalam diri kita. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila at-tawaf bil baiti was-sa'i baina as-safa wal marwa wa ramyil jimar li iqamati dzikrillah." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikannya dan disyariatkannya ibadat tawaf. Tawaf sekitar Ka'bah yang ada 7 kali putaran. Dimulai dari ya Hajar Aswad, kemudian sampai Hajar Aswad berikutnya dihitung 1 kali. Ini dianjurkan 7 kali. Sesungguhnya dijadikannya, disyariatkannya ibadat tawaf bil baiti di sekitar Ka'bah. Wasa'i baina Safa wal Marwah, dan disyariatkannya ya sa'i antara Bukit Safa dengan Marwah. Kita naik ke Bukit Safa, kemudian nanti di situ kita dianjurkan untuk baca zikir dan doa, kemudian nanti turun ya berjalan menuju Bukit Marwah. Ini dilakukan sebanyak 7 kali. Sesungguhnya dijadikannya ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Wa ramyil jimar, dan melempar jumrah. Ya, ada jumrah ula, wusta, dan aqabah. Ada jumrah yang pertama, jumrah kedua, jumrah yang ketiga. Ya, sesungguhnya disyariatkannya ibadah-ibadah tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqamati dzikrillah, dalam rangka untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa rangkaian manasik ibadah haji dari mulai tawaf sampai melempar jumrah tidak lain adalah untuk iqaman dzikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Berarti sekali lagi pelajarannya, ibadah haji, ibadah umrah adalah ibadah yang penuh dengan rangkaian zikir dan doa. Makanya nasihat bagi antum semuanya, bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin berangkat ke tanah suci untuk umrah atau haji, perhatikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hafalkan zikir, hafalkan doa, supaya kita bisa iqamah zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Dan sering kita saksikan ya jamaah haji, jamaah umrah ketika sedang haji atau umrah, ya pegang buku, kemudian pegang HP, ya sibuk cari-cari zikir ini apa, doa ini apa, dan cepat bosan. Karena yang namanya ibadah itu pola, kebiasaan. Orang kalau sudah punya kebiasaan doa, orang kalau sudah punya kebiasaan zikir, maka dia akan kuat di dalam
berdoa dan juga di dalam berzikir. Sama kayak seperti ada di antara sebagian kita yang dia itu rajin berlatih ya untuk fisiknya, olahraga muter alun-alun sekali, dua kali, empat kali, lima kali, ya, atau dia bersepeda, momennya dari saya punya teman ada bersepeda dari Jogja ke Purwokerto, masya Allah, naik sepeda ya untuk melatih. Sehingga kalau kita ditawarin mungkin nggak akan sampai, ya nggak akan sampai. Kuat. Kenapa? Karena punya kebiasaan bersepeda dengan jarak tempuh yang cukup jauh, ya. Tapi belum tentu ketika ditawari untuk berdoa setengah jam itu mampu. Ketika ditawari untuk berzikir ya 1 jam itu mampu. Padahal bersepeda dari Jogja sampai Purwokerto, wah, berapa jam itu? Bisa 6 jam. Bisa 6 jam. Itu mampu. Tapi untuk sholat yang 2 rakaat, sholat yang 4 rakaat, sholat tahajud yang 8 rakaat, belum tentu mampu. Maka sekali lagi, ya perlu ya kita itu bekal ketika menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji, ya dengan banyak menghafal doa, menghafal zikir. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang di halaqah kita akan pelajari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rangkaian manasik ibadah haji atau ibadah umroh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya ya untuk bisa menghafal, memahami dan mengamalkan sebagaimana kita mohon semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ya yang ada sekarang sehingga kita diberi kemudahan kembali untuk menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Naktafi badzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.